Baru dari DFYJ aja ya Wal ya. Untuk Nightmare itu masih belum karena tadi menggunakan Alpha Jungle campur dengan Matilda. Nah itu sebenarnya kalau kita ngeliat dari previewnya juga ya, ini dua jungler ini sama-sama menjadi salah satu player terkuat di region ya untuk menggunakan assassin. Tapi yang sempat aku mention juga bahwa di scene kompetitif ini yang lebih main ke yang aman-aman aja gitu, yang stabil-stabil aja. Makanya kayak fighter-fighter ini jauh lebih laku dan sekarang Yves-nya di ban loh sama Nightmare. Mereka respect banget dan apakah ini akan menuju ke arah Lui? Karena di game sebelumnya Nightmare dengan adanya Blue Side mereka ban ke arah Lui dari Yi1. Jangan lupa juga tadi Nightmare itu ban ya ke Hilda loh. Hayabusa, Hilda dan juga Luoyi. Sementara tadi untuk dari DFYG itu ngebannya Chip, Shushin dan terakhir Fanny ya tadi ya. Oh berarti Suyo tadi open ya? Sebenarnya untuk sebenarnya mungkin dengan nerf tersebut ya yang kayak cooldown yang di nerf soalnya. Iya mungkin jadi early pressure-nya agak sedikit berkurang tensinya. Ya kan dengan cooldown yang ditambahin yang biasanya udah level 3 udah bisa baku hantam, ini agak sedikit ditahan. Wow, tetap respect-nya tetap ke arah dari Fanny. Berarti ada yang terbuka? Ya Luoyi. Untuk sekarang Luoyi-nya tadi kan di ban sama Nightmare. Di ban yang ketiga kan? Ya atau mau diambil dulu gak sih ini Phobius? Bisa Phobius duluan sama Nightmare. Nightmare juga punya history yang bagus kok dengan Phobius Matilda. Dan sekarang juga Matilda kebuka lagi nih. Cuman pertanyaannya adalah nanti bakalan seperti apa dari segi gameplaynya. Mungkin dari segi jungle-nya kah yang akan different gitu loh untuk di game kali ini. Tapi menurutku ya untuk sekarang ngambil ke Phobius kayaknya lebih enak sih untuk badan gitu ya. Karena untuk tetap Khalid berarti ya. Karena menurutku untuk dari Khalid sendiri powernya ada gitu loh. Tapi mesti bener-bener dibarengin banget gitu loh. Kalau Phobius tuh masih bisa lah tipis-tipis agak solo ke depan. Yap, mau ambil Phobius lagi walaupun sekarang nggak ada Yves ya. Akankah Lui-nya ini akan diperebutkan sekarang? Walaupun Matilda masih terbuka. Atau ya mau ambil Chow-nya juga nggak masalah ya kalau memang benar-benar ini bakal jadi perebutan dari kedua belah tim. Deny aja. Oke, atau mau langsung menunjukkan the power of assassin? Power assassin iya, ya. kayak Angeling. Iya, ini masih banyak sih pilihannya. Angela Ling iya. Nolan juga masih ada iya. Suyo juga masih ada iya. Banyak ya. Banyak banget sih ini. Jadi DFYG nih. Oke, kita lihat dulu untuk setiran pertamanya akan menuju ke Phobius dan Vexana. Wow. Oke. Ini sepertinya juga untuk menjadi salah satu pegangan juga kalau misalkan ada tipikal draft kayak di game sebelumnya ya. Tipikal draft yang nabrak. Karena menurutku Vexana adalah mid laner yang paling kuat untuk nahan fighter yang suka nabrak ke depan. Iya, dengan efek fear-nya, clear ya juga sebenarnya cepet. Walaupun ya kalau kita ngeliat 3 hero awal nih, ini yang di patch kemarin kena nerf juga ya. Tapi wah berarti ini Suyo bukan jadi priority perebutan antara kedua belah tim ini ya? Bukan, untuk sekarang sih bukan. Tapi ya. masuk hero nerf juga mau diambil gak sih nih, kita main ambil hero nerf aja nih? Sebenarnya kalau misalkan dari Suyo sendiri iya di nerf, kapabilitasnya iya diturunin, tapi menurutku masih layak banget. Impactful ya, masih impact. Masih impactful banget. Untuk di jungle ya apalagi. Apakah ini udah waktunya Suyo untuk keluar? Tapi Marcel di sana keren juga ya, pakai ini loh. Kenapa? Pakai blazer. Wah, nanti Danang season depan gitu kali ya? boleh. Oke, dan itu dia Chow yang diperebutkan juga. Tadi sempat di-ban sama Nightmare. Dan akhirnya mereka ambil sekarang di Prio 3 awalnya beserta dengan Alpha kembali. Kita melupakan sedikit ke arah Matilda ya. Tapi balik lagi dengan adanya Chow, menurutku damage Alpha di awal udah lumayan gede. Tapi untuk build up-nya lumayan panjang. Karena dia mesti nyalain 2 mark dulu baru keluarin true damage gitu loh. Jadi ada feeling menurutku untuk mid lane-nya punya early yang bakalan kuat nih untuk mainin pick off-nya. Kalau di trio mid lane-nya pengen main pick off. Tapi Suyo yang diambil dari DFYG ngebuat ini kayaknya tipikalnya bakalan sama sih. Bakalan sama-sama nabrak. Tapi menurutku dari segi ban, ini Aurora ban gak sih? Early damage Aurora menurutku lumayan gede sih. Apalagi kalau dicampur sama Chow. Di ban juga sih ini Valentina juga bisa di ban. Atau bahkan Faramis. Tapi Faramis bisa kena Vexana juga sih sebenarnya ya. Dan harusnya Aurora yang bakal ditutup, tapi Faramis tuh. Tetap Faramis. Mereka nggak mau adanya Kating Power. Mereka nggak mau juga nih dengan ada 3 fighter di awal yang dibuka sama Nightmare, diperkuat lagi dengan adanya Faramis. Iya, dengan adanya Faramis yang udah di ban ya berarti mungkin sentralnya kalau nggak ke arah mid lane sama gold lane ya. Untuk sekarang karena masing-masing nih dari game pertama tipikal dari kedua belah tim ini gold lane-nya nggak di first pick.
Iya, second pick semua kan. Makanya di terakhiran ya. Bruno bisa jadi sebuah respect juga sih menurutku. Tapi kalaupun emang enggak, mid lane Gatot. kah? Oh Gatot Kaca yang dihilangin. Iya, mereka mau tutup romernya ternyata ya. Iya. Romer sisanya menurutku ada efek sana, ada Hylos, ada Fovius, Hylos nggak sih yang keluar Wah, harus untuk di FYG? bisa sih sebenarnya, cuman kayaknya bakal dimakan terus-terusan aja nggak sih sama Alpha. cowoknya juga tanpa escape ya yang dimiliki, atau ya bisa sebenarnya sebagai konsep yang take a resource gitu loh. Ngambilnya mungkin buat buying time, pakai revitalize, jaga depan dan bikin nggak bisa pulang karena wait, Matilda masih, tapi udah nggak bisa ya, ada Cho juga soalnya kan. Ya jadi seenggaknya untuk nutupin lah nih hero-hero fighter nih nggak bisa gampang pulang gitu loh menurutku. Yep. Dan satu lagi Valentina seperti yang dikatakan oleh awal tadi di-ban oleh teman-teman dari DFIG. Para Miss Valen ya yang emang udah best option juga sebenarnya buat Nightmare. Mereka bisa ambil banyak resource juga nih. Dan last band, rumornya kah yang akan mengganggu sosok dari cowoknya? Mungkin Matilda sekarang. Walaupun sebenarnya cowok yang bisa inisiasi lumayan keganggu sama Matilda. Walaupun Matilda kayaknya masih agak kurang cocok sama Suyo ya. Agak kurang aja dibanding kayak Alpha. Iya. Kan maksudnya dari Suyo cukup mandiri. 2 dash juga kalau dari skillnya kan. Jadi lumayan banyak lah resource untuk dashnya. Tapi ya masih bisa juga kalau misalkan di pairingnya sama Fovius gitu loh. Tinggal kita lihat aja gold lane-nya maunya seperti apa gitu loh. Karena menurutku untuk gold lane chance-nya masih gede-gede banget. Tapi Tigreal yang ditutup untuk di last band-nya dari Nightmare Esports. So, gold lane ataupun romer dulu yang bisa diambil. Dan untuk ngomongin gold lane, ya kalau udah ada Cho bisa dibilang nggak ada yang aman ya. Iya sebenarnya aku ngeliat kayak Brody ya yang abis kena buff juga kan untuk bagaimana dia bisa survive di era late gamenya, tapi masih tetap Bruno lagi. Ya oke. Bruno di tangan dengan early game tadi yang lumayan equal ya melawan kami juga. Dan ini harus hati-hati banget dengan konsil, harus besar makronya untuk dari DFIG menurutku. Purify. Untuk di game kali ini ditambah dengan Purify juga tentunya. Tapi kalau seperti itu berarti pengejaran masih bisa dilakukan sama Khalid sih ini. Tipikal yang masih bisa masuk ke belakang. Yes, jadi bagian depannya nih mau diisi sama apa nih dari DFYG? Ini mau Aurora gak sih? Iya aku feelingku gitu sih. Aurora ya kayaknya bakal buat jadi combo juga kan. Area Vivek. Atau mau ambil ke arah burst buat dimit, tapi tetap masih ke arah Beatrix terlebih dahulu. Oh ya Aurora gak sih? Iya masih menjadi matchup yang sama ya harusnya ya. Dengan 1 kali pick masih 0% win rate, dan Aurora kah yang akan menjadi pilihan sekarang? Iya Aurora. Ya, tadi Aurora pick terakhir dari Nightmare Esports. So, nah ini kalau misalkan udah ada Beatrix, mungkin pakai Hylos mikir 2 kali juga nih. Karena ngerisnya agak susah ke Beatrix dan damage-nya kadang terlalu besar untuk ditahan sama Hylos. Jadi Kaja, jauh head. Iya ngambil pick off lagi bisa. Oh itu counter initiate Grok ya yang paling enak sebenarnya ya. Kalau menurutku lebih ke arah Grok kan, karena dengan adanya Frigid Glacier, kalaupun emang dia lagi ngebuka Power of Nature, seenggaknya masih bisa counter setup lah. Yap, dan juga bisa ngasih pressure balasan ya untuk cowoknya tidak akan semena-mena untuk ngasih zoning out juga. Yap. Romer seperti apa yang akan dibawakan oleh DFYG? Menurut aku untuk Johet juga nggak masalah sih kayaknya. Untuk ya udah makan depan aja, pok balik lagi aja dengan adanya Smart Missile. Tapi ternyata yang diamankan terlebih dahulu adalah Hylos tetap ternyata. Dengan konsep ya mungkin dia bakal ngasih badannya aja nih. Iya, lebih ke buying time aja ya, tuker lah gitu loh kasarnya. Kalau misalkan Hylos bisa tuker sama Beatrix ya why not gitu loh. Tapi itu dia untuk pick-pickannya, ya ini lebih ke arah untuk nggak ngasih pulang sih dari DFYG ke arah draftnya dari Nightmare. Cuman yang menurutku bakalan jadi kuncinya banget adalah Aurora di sini. Frigid Glacier nggak bisa asal dibuka aja, karena dengan tipikal Suyo, Fovius dan juga Hylos, ini 3 orang ini yang bisa langsung di-disable gitu loh sama Auroranya itu sendiri. Sisanya tinggal bagaimana combo sih menurutku. Lanjutan kombonya itu dari Beatrix dan juga dari Alpha yang berjalan. Nah untuk untuk di game kali ini, nempelin Beatrix nggak sih? Apalagi dengan early-nya Beatrix yang lumayan kuat, ditambah lagi dengan potensi untuk pick off-nya lumayan besar juga karena Bruno ya walaupun harus hati-hati juga ya, masih ada Purify. Yap, dan Yuan pede ya dengan flicker yang dibawakan juga, tapi kita akan dibawa juga ke arah match point untuk DFYG. Mampukah mereka membawa 2 poin pertamanya untuk sebagai kemenangan syarat telak, ataukah Nightmare akan masih menjadi mimpi buruk untuk DFYG dan disamakan keadaannya? Dan pembuktiannya ada di game kedua match pertama ini, karena ini adalah permainan antara Nightmare Esports melawan DFYG game yang kedua. Yes, dan akhirnya ya setelah kita ngeliat game pertama Suyo hampir terlupakan,
Dan akhirnya sekarang dimanfaatkan nih oleh Z. Iya, dan cepet banget tadi ya untuk purple buff-nya. Langsung lagi pindah ke arah orange buff. Level 2 sudah diraih, tapi di arah XP. Kill VG, ya ini masih berani lah untuk ngelawan early-nya dari Oper. Masih Karena sama. Iya, damage-nya juga tadi lumayan sedikit lebih tinggi ya di tangan dari Phoveus, tapi itu pun juga karena, oke. Dia ngebawa Brace Smite dan juga Tenacity ditambah dengan Trail. Sementara kalau kita ngelihat dari hal itu mungkin tadi Concussive Blast digunakan fokus untuk clear wave. Yep. Dan secara head to head antara EXP dan Goldnya masih sama ya dengan game yang pertama juga. Kayak Beatrix lawan Bruno, Phoveus lawan Khalid juga. Cuman yang berbeda sekarang adalah Too Easy for Lexi masih terbilang cukup aman nih untuk dapetin 2 buff pertamanya. Walaupun ini ada pressure yang ngebuat dari farming speednya Too Easy for Lexi agak sedikit ketahan, Joji. Ya, kalau kita ngomongin ke arah dari farming pattern agak ketahan, iya itu iya. Makanya untuk di game kali ini juga pakainya Impurage lah. Untuk bisa nambahin lagi kecepatan farmingnya. Cuman menurutku ini menjadi suatu hal yang unik karena dengan tidak adanya Matilda, biasanya Alpha tuh pakai Quantum Charge untuk lari. Ya, lari cepat. Jadi di sini kayaknya Too Easy for Lexi emang pengennya itu jungle cepat aja dah. Yang penting masalah lari belakangan mungkin emang pengennya all out aja gitu loh. Apalagi dengan tipikal sisi gede di bagian depan. Dan mungkin lebih ke dia datangnya terakhir aja. Tinggal tunggu setup dari Sosol, dari Jasmine atau dari openernya dulu. Karena kalau misalkan dia sebagai opener, chance untuk selamatnya agak susah ya. Sementara kali ini dengan munculnya turtle yang pertama, setup telah dilakukan oleh Nightmare Esports dengan Too Easy for Lexi menjadi garda terdepan. Folk damage telah diberikan juga. Sementara kali ini sudah mulai masuk lagi, tapi Too Easy for Lexi bisa mendapatkan satu buah Retribution dengan bahkan tidak digunakan. Z yang ngeluarin Retribution gak dapet loh. Iya, dari segi zoning out tadi udah enak banget ya. Sosol seperti yang gue bilang tadi, Frigid Glacier nggak boleh asal buka. Dan ngebukanya tuh pas banget dengan HP-nya dari turtle yang udah pengen tipis. Dan kena dari segi Frigid Glacier juga kan turtle-nya. Ngebuat tadi Too Easy for Lexi cukup dengan basic attack tadi udah bisa dapetin. Ada sedikit miss calculate juga sepertinya juga dari DFYG. Iya, dan kayak semua sisi power yang dimiliki sama Nightmare Esports benar-benar mencoba untuk ngegangin ke arah Z-nya. Sementara dari top lane 2 versus 1 dan bahkan bakal coba untuk dibantu lagi nih dari Long-nya yang bakal di pressure karena tidak akan dibiarkan early advantage. Namun kali ini Yiwan masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang dengan bala bantuan dari Eternal Guard yang akhirnya membuat dari Nightmare Esports tidak bisa mempick off dirinya secara mudah. Itu kalau nggak ada Eternal Guard ya udah kena tendang sih kayaknya. Apalagi pakainya flicker bukan purify, jadi masih aman. Untuk teman-teman dari Dian Feng Yaoguai belum ada yang tumbang sama sekali kecuali tadi kill VG ya. Untuk di arah bottom lane dengan kena setupnya Frigid Glacier. Sisanya untuk power di arah early menurutku dengan udah dapetin satu turtle ditambah lagi dengan kami yang bisa dibilang lumayan free lah dari tadi untuk nge-jungle. Nightmare lagi megang banget sih. Ya, sebenarnya walaupun megang banget ya, tapi level dari Z-nya nggak yang terpaut jauh kayak tadi gap di game pertama loh. Kayak tadi kan sempat ada 3 level ya. 3 level. Sekarang hanya terpaut 1 level aja yang dimana harusnya akan bisa dikejar juga sih sama DFYG. Walaupun kali ini ganking power dengan adanya Raging Center Flicker menuju ke arah seorang Long, tapi dengan satu buah Purify tidak membuat dirinya menjamin keselamatan yang dimiliki sehingga kali ini komit yang dilakukan oleh Nightmare Esports di-convert lagi dengan keuntungan yang bisa di-secure. Itu dia dilemanya dari Lung ya. Kalau misalkan pakai flicker susah kabur dari Jasmine, kalau pakai Purify agak susah juga untuk kabur dari Khalid. Sekalinya adanya Raging Sandstorm, ya Purify-nya dipakai tadi kan untuk bisa ngedodge beberapa hit yang on point masuk ke tangan dari Bruno-nya Lung. Dan sekarang turtle kedua lagi dan lagi dipegang habis-habisan oleh Nightmare. Ya, dan Z bakal coba untuk langsung dipegangin juga dengan satu buah Retribution. Too Easy for Lexi mendapatkan satu turtle-nya. Z ditendang tapi Kiel VJ mencoba adanya memisahkan kawanan damager dari Nightmare Esports. Sehingga dari memang Z selamat tapi Kiel VJ-nya dengan Avengers pun nggak nolong ternyata. Iya, power true damage sih sebenarnya. Balik lagi kan udah banyak juga bertebaran tuh bahwa counternya Phoveus itu adalah alpha. Yes, betul banget. True damage output itu benar-benar gede banget dan bisa nge-take down Phoveus dengan sangat-sangat cepat gitu. Dan bahkan sekarang bottom lane udah mulai dimakanin oleh teman-teman dari Nightmare Esports. Iya, walaupun clear masih bisa sempat dilakukan ya. Sehingga tidak ada platingan yang maksimal juga bisa dilakukan sama teman-teman dari Nightmare Esports. Sudah bertukar sisi sekarang. Di arah top lane-nya tadi sempat ada cicilan yang dilakukan juga sama Lung, tapi sama-sama bisa melakukan defensif satu sama lain. Iya, masih mencari juga nih untuk Z sepertinya nyari resource jungle yang lainnya juga. Karena dari segi level udah mulai ada bau-bau 2 level difference nih. Antara Z dan juga Too Easy for Lexi, tapi nggak salah. Wah, ini Jasmine udah keangkat-angkat ya dengan what flicker?
Ternyata terdengar dari Yuan untuk bisa ya membuat dirinya jauh lebih secure aja. Frigate Glacier telah terbuka juga kali ini Z. Bang coba ditabrak satu buah Jet Kundo. Gagal untuk bisa melakukan inisiasi. Terinjak lagi dengan Enivira Pursuit. Dan bahkan ada di kombinasi Raging Sandstorm dan juga Spear of Alpha di follow up dengan Venus Rage. Menghasilkan double kill kali ini bisa ditabung juga oleh Nightmare Esports dan satu persatu turret-turret sudah mulai dilumat. Kalah kuantitas ditambah lagi dengan kami yang non-stoppable dari tadi ngebuat akhirnya frontline dari DFYG ini nggak bisa lama-lama untuk bisa sustain gitu loh. Apalagi dengan tipikal Alpha dan Beatrix. Ini dua combo yang menurutku menjadi tank killer banget untuk daerah frontline-nya. Makanya tadi even udah ada Glorious Pathway pun Hylos tuh nggak bisa selamat gitu loh di arah frontline dengan cara seperti itu. Dan Vexana dan juga Bruno-nya tadi kebetulan dari Lung berada di area top lane untuk nge-push turret, ngebuat damage pun nggak bisa maksimal. Dan juga kayak dari DFYG mereka kurang dari sosok initiator guys. Initiator teamfight awal berarti ya? Iya kayak awal ya? Ya harus LVJ yang di depan dan kayak sisi power itu nggak yang terlalu gede banget gitu loh. Iya mau nggak mau sebenarnya kalau dilihat dari skill set ya. Ada Glorious Pathway tapi itu jadi kunci nggak sih untuk Frigate Glacier dan what? Wah ini Jasmine-nya bakal coba untuk langsung dimakan. Gagal untuk bisa memberikan sedikit inisiasi. Dengan adanya permainan Jet Kundo tadi masuk ke area pemain-pemain dari DFYG. Sementara Lung harus mundur terlebih dahulu. Tapi secara Haskell yang udah dimiliki, dia nggak perlu recall ya untuk menambahkan ke beda segi HP-nya. Dan Turtle akankah menjadi perfect Turtle untuk Nightmare Esports? Atau tidak akan dibiarkan oleh DFYG? Iya udah mulai dipegang juga, tapi lihat 2 level difference untuk sekarang. Sedikit lagi sih, tapi level 10 untuk Z-nya. Cuman wait di depan udah mulai diganggu. Wah ini retribution dari Z. Bener-bener 2 kali ternyata kecepatan. Dan akhirnya Perfector telah bisa didapatkan dan KLVJ pun tidak terselamatkan kali ini. Di FYG harus bermain jauh lebih tenang. Karena tadi udah dijauhin loh tuh Easy for Lexi-nya. Retribution-nya kecepatan. Iya, dan lihat dari segi turretnya nih. Dari turret aja tuh cuma beda 1 gitu loh. Tapi apa ya bisa bilang fokusnya dari DFYG ini udah mulai goyah gitu loh. Padahal posisinya enak banget tadi untuk adanya engage turtle. Ditambah lagi dengan Glorious Pathway yang dibuka, nge-pressure teman-teman dari Nightmare. Tapi emang loncatannya dari Too Easy for Lexi juga, ini kita harus kasih kredit sih. Dia berani banget untuk maju ke depan sana. Walaupun gak ada Matilda, walaupun gak ada Quantum Charge gitu loh. Dan goal difference sudah mulai kerasa di tangan dari kami. Yes, dan oke. Kali ini adanya continuous damage whoop. 2 pemain harus mundur setelah terkena adanya Worldy juga. Recall terlebih dahulu yang dilakukan. Tapi ya ini the best thing yang bisa dilakukan sama di FYG adalah membiarkan Z-nya melakukan farmingan terlebih dahulu. Ya, karena untuk dari segi damage output nggak cuma wes ketahuan tuh. Iya, sepertinya itu dia awareness yang begitu baik karena kebetulan ada informasi harusnya dari Yiwon juga ya. Yang di lini paling belakang. Buat dari Oper menginjak satu buah rumputan pun tidak membuat dirinya selamat dan hilang dari pandangan teman-teman di FYG. Wah tapi ini bedanya jauh banget ya, 1.500 gold difference untuk masing-masing gold lanernya. Blade of Despair dan juga Malefic Gun yang dimiliki oleh Camila. Alasan kenapa dari tadi tuh frontline-nya di FYG tuh terasa tipis gitu loh. Even kalau kita ngelihat ke arah dari Hylos-nya, dia udah ada Dreadnought Armor, udah ada defense. Tapi harus diingat bahwa Dreadnought Armor itu mengurangi damage yang datang dari skill set. Dan kalau kita ngeliat dari kami, basic attack-nya ini yang benar-benar perih banget. Ya menurutku ngambil ke arah defense besar kayak Dominance itu juga bakal works sih. Untuk bisa menahan damage Kimi yang sangat-sangat besar. Atau Blade Armor gitu ya. Atau Blade Armor juga bisa. Dan itu juga masih item pecahan aja ya. Dan kali ini Soso yang akan menjadi targeting berikutnya. Frigate Glacier dari belakang, tapi lihat bagaimana Jasmine mencoba untuk mengincar lini belakang dari DFYG. Soso dibalaskan keadaan yang justru berhasil untuk dihilangkan kali ini. Dengan adanya teamfight Pexiu. Tidak bisa kemana-mana karena Mega Kill pun ditabung oleh Kaminya. Tapi di paling depan ada KLVJ yang mencoba untuk mengacak-ngacak tapi dilakukan dan killing spree dibalaskan pula. Di tangan dari Twizy for Lexi sehingga kali ini menjadi pertukaran yang cukup imbang. 2 tukar 2 namun permasalahannya adalah dari DFYG mereka gak gentar untuk langsung setup menuju ke arah Lord. Ya mereka gak gentar karena damage mereka masih hidup semua tapi dibalaskan dengan adanya Khalid. Wow, Raging Sandstorm connect ke arah 2 orang sekaligus dan bahkan ditabrak sehingga Long kali ini tidak bisa bertahan lebih lama. Pertukaran yang tidak adil. Take over terhadap Lord. Twizy for Lexi HP-nya gak terlalu banyak dan terlambat Z-nya untuk maju. Retribution pun dikeluarkan namun masih gagal untuk bisa melakukan steal terhadap Lord tersebut. Timing on point dari Nightmare Esports melihat dari HP-nya Too Easy for Lexi tadi yang udah benar-benar tipis banget. Even di depannya itu udah siap dari Z-nya gitu loh untuk bisa maju ke depan. Tapi dia masih tahan-tahan dan ternyata Retribution lagi dan lagi on point. Kita berarti masih belum melihat adanya satu Retribution yang bisa diamankan oleh teman-teman dari DFYG ya. Karena ya balik lagi gitu loh, untuk objektif kita udah ngomong dari sebelum draft pick tadi. Ini bagus banget dari Nightmare Esports, cuman emang di sini agak misstep-nya menurutku adalah Frigate Glacier yang dibuka untuk nahan Pixiu sendirian sih. Iya, dan akhirnya Sosolnya yang udah nggak punya frigate dari Pride of Ice juga.
tumbang, tapi kayak sebenarnya itu mereka nggak punya terlalu banyak sisi yang menjanjikan gitu loh ya. Kayak ngeliat dari KLVJ ya dia maju dan akhirnya nahan damage aja. Sementara kali ini akan ada inisiasi yang bisa dilakukan juga, The Way of the Dragon dengan ada Bennett Rage sebagai follow up Unstoppable. Berhasil untuk dikantongi oleh Kemi tanpa tumbang sama sekali. Yap, dan pada akhirnya langsung menghilang dengan sangat cepat. Sama seperti dikatakan oleh Aul, ditendang dengan adanya Chow. Ditambah lagi dengan damage late game dari kami, ini susah banget untuk defense bagian depan. Even dari Kill VJ pun nggak bisa tahan lama dan defense. Mereka masih punya Vexana, tapi apakah cukup? Ya, dan harusnya masih bisa ditahan perlahan ya, karena ini masih Lord yang belum ter-enhance juga. Karena masih belum menit ke-12, tapi setidaknya nih, sekarang pasif-pasif dari base turret udah mulai ke-trigger dan kondisinya sekarang di FYG. Mereka berbalik jauh nih dibanding game yang pertama. Agak kepleset juga nggak sih tadi untuk di arah early-nya juga kan, bahwa tadi untuk game pertama early-nya mereka bisa dibantu banget domino efeknya menurutku dari Pixiu dengan kajanya. Tapi untuk sekarang lihat deh difference dari jungle dan juga gold lanernya makin jauh lagi, ditambah lagi dengan alpha typical brute force breastplate yang dibawakan, ngebuat emang ini tuh alfanya alpha yang bakal maju banget dan jadi badan selayaknya roamer gitu loh. Ditambah lagi juga dengan Chow yang nyimpan langsung ke Dreadnought dan juga Silence Rope. Niatnya adalah untuk ya seenggaknya punya waktu lah sebanyak mungkin bisa masuk dan ngeculik satu player dari Dianfeng Yaogoy. Karena menurutku yang bisa cuman aman dari tendangan tersebut hanyalah Bruno. Ya, dengan ini ya, Purify. Purify-nya. Tapi kayak dari tadi ini Nightmare Esports ya udah bisa coba untuk makan depannya gak sih? Nightmare Esports makan depannya Iya, udah bisa banget kayak ya. tadi bahkan event pun itu adalah high loss ya. Iya. Tinggal nunggu momen tendangannya aja datang dari Jasmine. Lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Dianfeng Yaogoy tadi di game pertama. Dengan adanya Kaja ya sekarang gantian Chow yang dilakukan oleh Nightmare Esports. Di FYG itu kebalikannya, mereka nggak bisa banyak-banyak pisah sekarang menurutku. Dan juga nggak ada ibaratnya cancellation atau counter initiator ya yang bisa dibawakan sama di FYG. Makanya tadi kayak mungkin Grok atau mungkin ya Jawhead gitu bisa jadi pilihan juga. Atau bahkan Kaja lagi juga menurut aku nggak masalah untuk culik satu. Dan ya akhirnya kali ini dari DFYG yang dalam keadaan under, gak banyak yang bisa mereka lakukan. Tapi nampaknya dengan adanya setup menuju ke arah Lord, tidak akan dibiarkan. Namun masalahnya adalah zoning out terjadi dengan ada Jasmine berada di paling depan. Hanya untuk bisa mengusir mundur saja, tapi Raging Sandstorm-nya masih belum bisa mengenai siapapun. Tapi dengan ada damage yang besar kali bisa disumbang oleh Nightmare Esports. Dan bahkan Iwan tidak terselamatkan dengan adanya frigate Glacier dari belakang. Dua pemain hilang dari di FYG. Mencoba untuk maju lagi, tapi KLVJ pun tidak terselamatkan. Hanya bisa memberikan nyawanya saja. Dan sekarang di FYG akan menantikan kehadiran dari Lord dengan hanya tersisa dua pemain saja. 3 player menghilang, apalagi dengan ada info tadi Aul. Dengan Lord yang lagi diamankan, Bruno-nya muncul di bawah. Itu ngebuat adanya Nightmare Esports pede banget untuk maju ke depan sana setelah Lord. Karena ya balik lagi, source damage utamanya itu lagi nggak ready. Dan pukulan terakhir mungkin akan terjadi sekarang. Ya, dan itu dia satu buah Spear of Alpha yang telah dibuka juga Pixiu. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ada revitalisasi yang membuat dirinya selamat. Tapi flicker agresif dan satu The Way of the Dragon membuat dari Hiwa tidak terselamatkan. Tidak ada high ground defense lagi. Dengan cukup kuat dari di FYG kali ini yang akan menantikan pula Lord yang akan hadir di area bottom lane. Dan seperti apa defensifnya. Karena Nightmare Esports mereka akan memaksa dari di FYG di game yang ketiga. Karena base-nya pun sekarang sudah menjadi target dan satu sama yang sudah didapatkan oleh Nightmare Esports. Aman namun stabil, itu dia yang dilakukan oleh Nightmare Esports dari game yang kedua. Dengan bermain dengan setup yang sama banget untuk side lane sama-sama Beatrix dan juga Khalid. Untuk jungle sama-sama Alpha, namun perbedaannya adalah nggak dikasih orange buff untuk di awalnya. Ditambah lagi dengan ya bisa dibilang agresivitas yang menurutku dari awal ya, itu justru lebih besar di game ini dibandingkan dengan game sebelumnya gitu loh. Karena ya screening lebih mudah dengan adanya Chow, tendangan demi tendangan pun bisa dilakukan dengan adanya combo dengan Aurora yang ngebuat akhirnya ya udah trio mid lane-nya dari Nightmare tuh sedikit lebih tinggi lah kasarnya untuk masalah rotasi dan juga makro dibandingkan dengan teman-teman dari DFYG. Yes, dan ini dia begitu kerasnya match-match di wildcard. Dominasi yang bisa dilakukan sama di FYG di game pertama tidak menjadi jaminan. Ternyata di game yang kedua Nightmare Esports berhasil untuk bisa membalaskan agresivitas yang tadi sempat dikeluarkan juga oleh di FYG. Dan bahkan tidak ada ampun sama sekali. Even pun
Kalau kita ngeliat Suyo, hero yang bisa kita katakan juga masih overpower, masih on meta, tidak menjadi jaminan untuk dapetin kemenangan. Mungkin gini gak sih kalau tipikal Suyo dengan, ya sebenarnya dia mainnya kayak alpha, maju ke depan dan standby beberapa detik, ngehit pulang gitu kan. Yap. Tapi menurutku bedanya dengan alpha adalah dia nggak terlalu punya sustainability yang begitu besar. Karena sustainability-nya dia itu datang dari damage reduction. Semakin tinggi physical damage-nya, semakin tinggi juga untuk damage reduction-nya. Bedanya sama alpha adalah spell fame-nya dia besar. Ya, true damage. True damage juga. Itu yang ngebuat, menurutku ya, alpha bakalan lebih lama walaupun damage-nya lebih kecil dibandingkan dengan Suyo di team fight. Yes. Dan yang ngebuat ini works banget adalah kombinasi dengan Khalid, kombinasi dengan Cho-nya. Even Vexana pun tadi yang secara teori ngejaga hero-hero nabrak, itu masih sering banget loh bolongnya karena ya Cho, tendangan Cho. Karena bisa dikatakan untuk di FYG mereka mainnya front to back semua dan ya akhirnya bisa dikontrol lah dan sambil kita melihat bagaimana itemization yang dilakukan oleh kedua belah tim juga karena secara komposisi dan secara gold ini terpautnya lumayan jauh nih. 15 banding 5 di 14 menit. Didominasi lagi gak sih? Di game pertama tadi udah dominannya dari DFYG, di game kedua kebalikannya dari Nightmare gitu loh. Bahkan kalau kita ngeliat dari item build-nya pun, ini Alpha emang udah template banget sih untuk 3 itemnya gitu loh. War Axe, Queen Swing, Brute Force. Brute Force juga paling penting untuk adanya Resilience, ngurangin efek sisi power, ditambah lagi dengan Tough Boots gitu loh yang ngebuat jalan terus nih Alphanya dengan sisi yang minim lah yang kena karena dan seperti yang dikatakan oleh Aul juga nggak ada inisiator yang pasti banget. Even aku nge-notice patternnya bahwa oke, Antiquires ditambah lagi dengan adanya Ares Belt nambahin HP juga dan ada Revitalize, tapi untuk Hylosnya di sini jadi tugasnya tuh jalan pulang gitu loh, bukan jalan menabrak karena Glorious Pathway-nya dipakai ke arah belakang. Terus juga dia kena poke terus-terusan ya dari secara leluasa untuk sosolnya karena ya dia nggak ada item defense sama sekali nih selain dari Tough Boots-nya juga. Dan ada rope aja sedikit di situ. Dan itu nggak cukup untuk nahan damage-nya sehingga ya berkali-kali babak belur di depan. Nggak bisa initiate juga KLVJ yang akhirnya ditugaskan untuk menjangkau lini belakang. Itu nggak bisa nahan even pun dengan Vengeance yang dibawa. Karena secara itemization juga untuk item defense magicnya belum ada. Jadi leluasa banget nih Soul-Soulnya untuk ngasih poke terus-terusan. Ya dan untuk ngomongin Soul juga di sini juga nggak perlu banget yang namanya penetrasi ya di awal-awal karena yang seperti dikatakan oleh Aul juga untuk defense magic itu nggak terlalu besar, hanya di tangan dari silence rope-nya sendirian. Itu pun juga masih bisa diperkuat lagi lah dari Soul dengan adanya Wishing Lantern. Tapi ya emang menurutku di sini Kemi gila-gilaan sih dengan adanya 14 menit game time, 0 death, gak ada deathnya sama sekali dan emang gak ada yang bisa nge-reach gitu loh. Siapa yang bisa nge-reach kecuali yang emang bisa loncat ke belakang. Even loncat ke belakang pun harus lewat depan. Problemnya di situ. Dan ini dia untuk emblemnya di mana Master Assassin ternyata yang dibawakan oleh Lung ya untuk menangin di arah early game-nya. Ya lumayan menang sih, cuman yang jadi problem adalah 3 turtle pertama ini didapetin sama Nightmare yang ngebuat akhirnya pembuatan item Legion Sword. Jangan Blade of Despair dulu dah, Legion Sword dulu. Ini cepet banget jadinya juga di tangan dari Kemi. Dan juga dengan adanya perubahan gameplay yang dibawakan sama Nightmare, mereka geng langsung dengan 3-man move-nya juga ke arah lane-nya Lung. Karena dia tahu nih di early nih yang bakal susah banget. Oh depan belakang tadi ya yang atas ya? Iya yang di atas juga yang akhirnya Lungnya gak bisa leluasa untuk dapetin farming dan bahkan jangankan berharap Master Assassin-nya nyala. Betul. Iya posisi juga tidak aman gitu kan. Iya aku inget banget sih tadi tuh momen di atas dimana ditendang sama Cho, Raging Sandstorm juga kena gitu loh. Dan wow, ini untuk pembagian damage-nya berarti lumayan merata ya dari Nightmare dan juga di FYG. Karena kalau tadi kan kita ngeliat lumayan gede dari Yuan ya kan. Tapi untuk di game kali ini emang teamwork sih yang dibawakan sama Nightmare. Jalan bareng semua? Ceng banget, jalan bareng semua. 49.000 damage dari kami, 49.000 damage juga dari Soul dan even Too Easy for Lexi. Itu damage taken-nya di angka 68.000 disertai dengan damage output di angka 34.000. Angka yang sangat-sangat tinggi menurutku untuk tipikal jungle. Beda sama ya Suyo ya. Sebenarnya dari segi damage ya mau gimana lagi. Gak ada yang bisa bertahan lama untuk Suyo jadiin badan di depan sana sambil dia nge-hit. Ngebuat akhirnya Suyo pun lumayan redup lah cahayanya untuk di game kali ini. Yap, belum jadi maksimal juga ya potensinya juga. Oke. Berarti kita akan dibawa ke game yang ketiga sebagai match point berarti untuk kedua belah tim. Grup A panas sekali ternyata ya. Ya, karena kita di match perbuka langsung 2-1 ya. Langsung 2-1. Dibukanya dengan 2-1 walaupun tadi kita kaget gitu loh dengan adanya dominasi yang diberikan oleh di FYG tadi dengan adanya orange buff yang diambil dibalikin di game kedua. Nah di game ketiga ini bakal seperti apa? Karena menurutku apakah ini momennya untuk jadi alpha respect kah? Karena kan yang tadi di spec adalah Fanny kan.
oleh teman-teman dari DFYG. Ya. Sebenarnya alfanya juga tadi di game 1 patah kan? Ya, patah. Cuman kayaknya balik lagi nih nggak ada sisi power yang pasti sih sebenarnya dari DFYG juga yang belum bisa dimanfaatkan, sehingga kita sudah memiliki satu nama yang akan kita sematkan menjadi most valuable player di game yang kedua. Dan ini dia MVP by GoPay, kita akan jatuhkan kepada Cammy dengan Beatrix-nya. Ya, dengan item yang sangat jelas menjadi tank killer banget. Ada Malefic Gun, ada Demon Hunter Sword, ada Blade of Despair. Mau apa lagi, semua aspeknya udah ada kecuali critical aja. Tapi ini adalah item yang memang buat tanker-tanker aja sih. Item terakhir mau Hasclaw gak sih? Iya, item terakhir mau Hasclaw juga sangat-sangat bisa menurutku. Karena nambah durability power juga kan untuk di arah depan. Ditambah lagi dia juga ngebawanya weapon mastery. Jadi dengan Hasclaw yang lumayan tinggi juga, physical tag-nya kalau nggak salah 60, itu ngebuat ya udah di arah frontline makin nggak bisa lagi ditahan tuh oleh teman-teman dari DFYG. Dan juga jangan lupa Wind of Nature yang jadi item utama juga. Kenapa death-nya 0 di game kali ini. Bahkan kayaknya WHN-nya nggak kepake sih kayaknya. Nggak banyak kita ngeliat Wind of Nature digunakan ya, karena ya dia aman banget. Gimana mau yang mau masuk tuh si KLVJ, dan dari awal dengan adanya bala bantuan move yang bisa dilakukan sama Nightmare Esports ke arah gold lane-nya, yaitu ibaratnya kayak ngasih makan banget nih Cammy-nya. Dan untuk sekarang kita ngeliat juga highlight ya di menit ke-7. Cammy-nya tuh baru ke highlight di menit 5 ke atas, karena untuk 5 menit ke bawahnya sosol sih sama Justbin menurutku yang benar-benar ngebawa banget game ini jadi gamenya Nightmare. Sementara kan tadi kita udah lihat ya dari awal tuh Easy for Lexi ini sedikit ketinggalan kan sama Z untuk jungling experience-nya. Tapi sekalinya trio mid lane-nya udah setup dengan sangat-sangat baik, ya balasannya kayak gitu. Iya, dan ini juga momen dimana Raging Sandstorm nih jadi pengaruh, dan itu adalah jawaban kenapa kita tahu Khalid